Selamat pagi anak-anak, akan kita lanjutkan pada pembelajaran keempat, yaitu di tema 2 subtema pertama. Silahkan sebelumnya siapkan buku paketnya ya. Kalau sudah, silahkan dibuka pada tema keempat. Mohon maaf, pada pembelajaran keempat, halaman 37. Baik, bisa kalian lihat di sini Bu Guru gunakan buku tema elektronik. Ada bermacam-macam jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan sumber daya alam, yaitu usaha pariwisata. Ayo kita pelajari jenis usaha ini. Baik, kemarin kalian sudah melihat beberapa contoh usaha ekonomi ya. Usaha pariwisata yang seperti apa yang akan kita pelajari? Contoh yang pertama adalah melihat jejak Merapi di Kali Adem. Siapa pernah ke Kali Adem? Nah, ini ada di Yogyakarta. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu, tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri, betul. Fasilitas di areal wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap, terkubur lahar. Ini pemandangan yang terlihat pada wisata Kali Adem Yogyakarta. Nah, ini wisata lereng Merapi menggunakan jeep. Saat ini wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lavatur Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem merupakan hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana ada bunker atau rulinda, ruang lindung darurat. Bunker ini dibangun untuk tempat perlindungan jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Di dalam bunker ini ada kamar mandi, tabung oksigen, masker, listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintunya 2 lapis terbuat dari lempengan besi setebal 3 cm. Ya, ini yang kita kenal saat ini namanya lavator ya, yang menggunakan jeep, bisa naik ke sana untuk tempat wisata. Baik, itu contoh salah satu wisata usaha ekonomi dalam bidang pariwisata. Di situ yang disebut pengusahanya yang mana? Ya, dari pihak pemerintah yang menyediakan tempat. Kita biasanya di tempat wisata ditarik retribusi ya anak-anak untuk membeli tiket. Tiket masuk itu untuk perawatan dan juga sebagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah mendapat pemasukan. Nah, itu merupakan salah satu usaha ekonomi di bidang pariwisata. Kemudian selain itu dampak bagi masyarakat sekitar dapat juga memanfaatkan kondisi demikian. Biasanya masyarakat sekitar akan membuka warung makan atau tempat jajan, tempat oleh-oleh. Ada juga yang menyewakan mobil jeep. Itu merupakan usaha ekonomi. Jadi lebih paham ya anak-anak, usaha ekonomi itu merupakan suatu usaha yang mana bisa menghasilkan suatu nilai atau kita bisa menganggapnya mendapatkan untung atau mendapatkan uang. Nah, itu dari bacaan melihat jejak Merapi di Kali Adem, kamu mengetahui salah satu jenis usaha, yaitu usaha pariwisata. Di mana kamu tinggal? Apakah di daerah tempat tinggalmu ada jenis usaha pariwisata? Ya, kalau di daerah sini yang Bu Guru contohkan macam-macam ya. Di Borobudur, kemudian ada juga di Curug Silawe, ada juga di tempat-tempat wisata yang lain. Coba kamu nanti cari ya, untuk di daerah sekitarmu ada tempat wisata apa, bagaimana pengaruh adanya usaha pariwisata bagi kehidupan masyarakat. Nah, pengaruhnya itu seperti apa, apakah membawa dampak positif atau negatif. Misalnya dampak pengaruh positif adalah membuka usaha ekonomi ya, orang-orang sekitar bisa berjualan atau menyewakan toilet, menyewakan lain-lain. Nah, untuk dampak negatifnya biasanya apa? Banyak sampah ya kan. Jadi beberapa tempat itu
kalau diinjak-injak wisatawan itu menjadi rusak rumputnya dan lain sebagainya. Itu pengaruh. Nah, dalam hal ini usaha pariwisata itu merupakan jenis usaha dalam bidang jasa ya. Karena yang diperdagangkan itu bukan sesuatu barang, maka itu kita sebut dengan jasa. Kita akan membaca ini bersama-sama agar lebih paham lagi. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain sektor jasa di Indonesia, selain pariwisata antara lain perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Sektor jasa di Indonesia terutama pariwisata berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang elok. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Contoh objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora, fauna. Contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain sebagai berikut. Pengelola jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, losmen. Kemudian yang kedua, usaha penjualan barang, cenderamata, souvenir. Yang ketiga, penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Keempat, penyedia jasa pariwisata dan transportasi, tour and travel. Jadi selain itu ada juga yang di Malioboro itu ada beca ya kan, jasa andong dan lain sebagainya. Salah satu jenis usaha yang banyak kita lihat adalah berjualan, mulai dari berjualan buah, makanan, barang-barang keperluan sehari-hari hingga para penjual kendaraan bermotor. Dari jenis usaha itu para pedagang dapat memperoleh penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Ya, kamu pada pembelajaran ketiga kemarin sudah melakukan wawancara ya terhadap orang tua. Kemudian mengapa ada berbagai jenis usaha ya kan? Karena kita bahas saja. Karena kenapa kok berbagai macam jenis usaha? Usaha itu tujuannya adalah memang mencari nilai atau mencari keuntungan. Tapi biasanya barang-barang atau jasa yang ditawarkan adalah sebagai bentuk perwujudan pemenuhan kebutuhan setiap manusia ya kan? Manusia adalah makhluk yang paling banyak kebutuhannya ya, dan kebutuhan itu tidak akan pernah terbatas. Jadi usaha itu mengarahkan pada kebutuhan kehidupan manusia ya, untuk memenuhi kehidupan hidupnya. Kemudian mengapa orang melakukan suatu usaha tertentu dan orang lain melakukan jenis usaha yang lain yang berbeda ya, supaya saling melengkapi ya. Kalau semuanya jualan, misal semua jualan tahu semua ya, sedangkan orang butuh tahu itu selain butuh tahu juga kan butuh misalnya butuh cabai, butuh bumbu-bumbu dapur, butuh yang lain ya. Nah itu pasti orang tidak hanya akan memproduksi tahu saja, tapi ada petani yang memproduksi menanam cabai, menanam brambang ya, bawang merah, bawang putih dan lain sebagainya. Itulah kenapa usaha itu berbeda-beda. Jadi semuanya biar laku ya kan. Kalau jualannya sama ya, kecenderungan untuk laku ya berkurang ya, karena sudah ada yang jualan. Jadi mungkin nggak akan beli tempat kita karena sudah banyak yang jualan. Untuk tugas hari ini, anak-anak silahkan buka halaman 38. Ya ini silahkan dijawab pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan: di mana kamu tinggal, apakah di daerah tempat tinggalmu ada jenis usaha pariwisata, dan bagaimana pengaruh usaha pariwisata bagi kehidupan masyarakat. Sekian yang dapat Bu Guru sampaikan anak-anak. Apabila ada pertanyaan silahkan nanti bisa dijabri saja. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.